Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya, Allah yang mengatur hidup kita. Hari ini kita masih bisa menghirup udara segar dunia ini karena Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjung tinggikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang rajin bersolawat insya Allah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Masjid Ar-Ridha beserta pengurus yang hadir pada Ahad subuh ini. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, para ustaz, ustazah, hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semuanya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu di hari ke-21 bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Ini merupakan bulan di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bulan ini menjadi bulan yang diperingati kegiatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita tahu bahwa dalam catatan sejarah Nabi kita yang mulia dilahirkan oleh Allah ke bumi ini itu di bulan Rabiul Awal di kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau kita berangkat ke Tanah Suci, kita misalnya melaksanakan ibadah umroh, selesai sa'i, kita tahallul, di lokasi tahallul, nggak jauh dari situ, itu ada tempat di mana Nabi dilahirkan. Sekarang tempat Nabi dilahirkan itu, ya, itu rumah yang sudah dijadikan perpustakaan. Ya, jadi tempat Nabi lahir dulu, sekarang itu rumah yang dijadikan maktabah, artinya perpustakaan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke bumi ini itu ketika Ka'bah ingin dihancurkan oleh pasukan Abraha, pasukan bergajah. Baru kemudian Allah menurunkan bantuan, Allah turunkan burung ababil yang membawa batu sangat panas, ya, itu disebut batu itu berasal dari neraka, kemudian dijatuhkan dan memukul mundur pasukan bergajah. Pada akhirnya
alhamdulillah sampai sekarang ini ya Ka'bah masih tetap berdiri kokoh dan dijadikan sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia. Bapak Ibu ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pembawa risalah ajaran Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah, berdakwah 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, 10 tahun berdakwah di Madinah, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di Madinah. Nabi SAW dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di Masjid Nabawi. Maka kita kalau ke Tanah Suci, itu masuk Raudhah, habis itu kita akan berziarah ke makam Nabi, dan di makam Nabi itu, ya di sebelahnya ada makam Abu Bakar, kemudian ada makam Umar ibnul Khattab, dan kalau ada yang nanya Utsman di mana? Utsman di makam Baqi. Kemudian Ali di mana? Nah inilah riwayat yang sahih menjelaskan tentang di mana makamnya Ali belum disepakatin oleh ulama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sejarah ini sepertinya bisa memberikan pelajaran bagi kita. Nabi lahir di Mekah, meninggalnya di Madinah. Dikebumikan di mana? Madinah, di tempat Nabi hijrah. Nah ini jadi pelajaran juga sama kita. Bolehlah kita ini lahirnya dari kampung, ada yang dari Tapsel, ada yang dari Mandailing Natal, kemudian merantau ke Medan. Begitu merantau ke Medan, meninggal di Medan. Dikuburkan di mana? Medan. Nah, ini jadi pelajaran juga. Pak Ustadz, nggak salah kan? Nggak salah memang. Kalau seandainya minta dikuburkan di kampung, ya nggak salah. Ya, tidak ada salahnya. Ya, cuman Bapak Ibu, kita nanti kalau dalam prinsip menyegerakan menguburkan jenazah, nah ini kelihatannya agak agak mengulur waktu namanya. Nah ini jadi bahan pertimbangan sama kita. Tapi ada yang lama Pak Ustadz. Apa yang lama? Itulah yang orang Asahan yang viral, penyanyi mau dibawa ke Malaysia, mau dijadikan penyanyi internasional, kemudian diletakkan di Kamboja, habis itu pulang dalam keadaan tak bernyawa. Ya, konon ceritanya yang viral itu, ya dia terjun dari lantai 7, kemudian dia meninggal dunia, 2 bulan jenazahnya baru sampai di Asahan. Ya, di Asahan di mana Pak Ustadz? Itu di Bunut, ya, yang kemudian kita tahu bahwa ya itu bahagian dari proses perjalanan hidup. Merantau, pengen cari rezeki, ya ternyata pulang, ya hanya meninggalkan nama. Dan itu dikembalikan ke Indonesia. Kenapa kok dibalikkan ke Indonesia? Ya, wallah alam bisawab, hanya keluarga yang tahu apa tujuannya. Tapi Bapak Ibu, memang begitulah catatan sejarah itu. Nabi SAW ya memang lahirnya di Mekah, tapi meninggalnya di Madinah. Dan Nabi dikuburkan di Madinah. Nah Nabi SAW itu dalam catatan kehidupannya menyatakan kepada kita berdasarkan petunjuk Allah bahwa Nabi itu sama dengan kita. Nabi Muhammad itu tidak ada bedanya sama kita. Tidak ada beda dari mananya? Dari jasadnya, fisiknya, tidak ada beda. Ya. Karena di dalam Al-Quran Allah nyuruh Nabi Muhammad, qul, katakan, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya ya tidaklah aku ini melainkan manusia biasa seperti kalian.
Jadi Nabi Muhammad SAW itu secara jasmani, fisik sama sama kita. Kalau nggak makan, lapar, sama. Kalau ini fisik butuh istirahat, ya Nabi juga butuh istirahat. Ya, jadi antara kita dengan Nabi secara fisik sama. Tapi Bapak Ibu, fisik yang sama, ya, tapi kelebihan yang berbeda. Ya, kita nggak usah cerita ke Nabi, ya, cerita kita aja ini kelebihannya masing-masing beda. Ya, saya dengan Ustadz imam kita, ya, itu beda. Ya, kalau Ustadz kita hafalannya banyak. Ya, Ustadz sedikit. Dulu pernah banyak. Ya, sekarang tinggal sedikit. Ustadz dulu pernah banyak maksudnya gimana? Ya, saya dulu pernah juga ngafal Quran. Dari kampung bawa ke hafalan 10 juz. Begitu di Medan, ya, karena nggak ini lagi, setor hafalan, nggak ada yang mentasmi, nggak ada yang ini, akhirnya lama-lama hilang hafalannya. Maka untuk adik-adik yang menghafal Quran ini gampang, tapi mempertahankan hafalan yang sulit. Guru saya bilang hati-hati kalau laki-laki ngapal Quran, ya, matanya dijaga. Jangan nengok cewek cantik aja. Itu cewek cantik bisa menghilangkan hafalan. Satu cewek, ya, bisa menghilangkan 1 ayat. 2 cewek 2 ayat. 3 cewek 3 ayat. Ya, sampai di Medan saya masuk Sun Plaza, hilang 2 juz. Ya. Sekali masuk Sun Plaza hilang 2 juz, 5 kali masuk 10 juz habis. Ya, tewas hafalannya. Ya. Pak Ustadz, kelebihannya beda. Beda. Ya. Kalau Ustadz kita hafalannya banyak, kalau saya, ya, tidak banyak hafalan. Cuman mungkin saya juga akan punya kelebihan yang berbeda dengan Ustadz kita. Begitu wajar. Kalau manusia ini wajar. Makanya ada yang lebih, ada yang kurang. Nggak ada yang sempurna. Ada orang modelnya diem aja, tapi nyumbangnya banyak. Ya. Tapi ada juga orang yang cakap aja, tapi nggak nyumbang-nyumbang. Ya, itu namanya banyak cakap. Ya, ada Pak Ustadz, ada. Pak Ustadz jangan buat contoh yang nggak ada ya. Oh, ini kalau ini telusurin, dipelajarin ada. Orang saya 6 tahun tinggal di masjid, ya, mempelajarin itu luar biasa. Ya, sistem infaknya ditulis. Ini banyak cakap, aku ya, kalau ditulis nggak mau aku nyumbang. Udah, kan sedap cakapnya itu kan. Kenapa? Karena kata dia kalau ditulis itu ria itu. Ya, itu namanya ya sombong. Ya, yang duluan yang banyak pula itu. Ya, yang banyak Bapak itu dikasih dulu, sodorkan. Sob 10 juta. Kawan yang nomor 2 mau nulis ya bingung. Nggak mungkin cepet, jauh kali. Nolnya gelindingnya banyak kali. Ya, terakhir dikasih lagi Bapak yang lumayan. Turun 5 juta, kasih lagi nih. Aku nggak mau aku kalau nggak gitu kayak gitu. Ria itu namanya. Dah, ya, giliran ya nggak pakai ini list, ya dia pura-pura ke toilet. Disuruh nyumbang pura-pura ke toilet dia. Ya, kenapa? Karena model orang beda-beda. Ya, kalau misalnya kita berbicara tentang kelebihan orang, ya ada, masing-masing punya kelebihan. Yang banyak cakap sama yang diam itu beda. Kalau ibu-ibu misalnya lihat suaminya, asal jumpa kawannya, cerita tentang poligami, nyambung aja. Ibu nggak usah khawatir, Bu. Tenang aja, Ibu. Itu suami Ibu dalam keadaan aman. Ya. Kenapa Pak Ustadz? Kalau ada suami cerita sama kawan-kawannya tentang poligami, insya Allah suaminya aman. Kenapa? Karena suami yang cerita tentang poligami itu adalah suami yang tidak mampu berpoligami. Maka pelampiasannya hanya cukup dalam cerita. Tapi kalau ada suami ibu, kawannya cerita poligami,
Dia di situ, diem aja. Hati-hatilah Bu. Ya, kayaknya udah 3 bininya itu. Ya, kenapa? Diem seperti air laut, tenang tapi menghanyutkan. Nah, ini hati-hati. Ya, tapi ada Pak Ustadz kawanku suaminya banyak cakap, poligami, banyak juga istrinya. Berarti itu paten. Apa yang dicakapkan diamalkan. Ya, tapi Bapak Ibu, begitulah kita ini hidup. Ada yang punya kelebihan, tapi ada yang punya kekurangan. Nah, Nabi SAW itu kelebihannya apa Pak Ustadz? Banyak kelebihan Nabi. Ya, kalau dalam riwayat-riwayat yang bisa kita ambil misalnya, ya, Nabi Muhammad SAW dalam catatan sejarah hidupnya. Misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tarikh Al-Kabir menyebutkan bahwa Nabi selama beliau hidup, Nabi tidak pernah menguap. Nih, keren gak nih? Nggak pernah menguap. Awak sikit-sikit nguap. Apalagi kalau udah kena gula. Asik nguap aja. Ya. Ini kita kalau dalam catatan sejarah hidup Nabi, loh, beda Nabi sama kita Pak Ustadz ya. Iya, kita sering nguap. Iya, Nabi nggak pernah nguap. Karena Nabi SAW bersabda bahwa ya, itu nguap itu sumbernya dari setan. Menguap itu sumbernya dari setan. Ya. Dalam tafsir Al-Misbah, Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa salah satu ciri orang sholatnya tidak khusyuk itu adalah ketika sholat dia nguap. Nah, ini subuh ini agak berat ini. Ya, karena masih ya ada ngantuknya. Masih ada ngantuknya. Makanya ada yang jawab amin sambil nguap. Ustaz pernah dengar di belakang itu. Ada. Ya, sambil nguap. Kenapa kok sambil nguap Pak Ustaz? Karena masih ngantuk. Ya. Makanya ceramah juga yang paling susah itu Pak. Pertama ba'da subuh. Yang kedua ba'da makan. Ya. Jadi ba'da subuh ini agak berat ceramah ini. Karena masih ada rasa ngantuk. Ya, jadi kalau ba'da subuh ini memang betul-betul apa? Kalau Ustadz sedang ceramah, jangan tundukkan wajah. Karena menundukkan wajah itu akan menyebabkan ngantuk. Jadi Pak Ustadz, tatap wajah Ustadz. Nah, insya Allah nggak ngantuk. Kayak mana bentuk muka Ustadz tuh, biarkan aja lah. Ya, yang penting tatap aja wajahnya. Ya, cuman yang bingung Bapak inilah. Mau natap, paksa gini lah ya kan. Udah. Ya, kalau Bapak gini aja, nanti pulang kusuk. Kenapa? Lehernya geser gini. Ya, Bapak Ibu. Ya kita ini memang beda sama Nabi. Beda. Nabi nggak pernah nguap. Enggak. Kalau ceramah kenapa ya? Kok bawaannya mau ngantuk aja. Ya memang kerja setan kayak gitu. Setan itu Bapak Ibu waktu kita dengar ceramah, ya, itu setan itu berusaha untuk menidurkan kita. Atau saya dulu waktu ceramah dia bilang, kalau kita sedang dengarkan ceramah, setan itu berada di pelipis mata kita. Ya, kemudian setan bilang, tidur kau, tidur kau, tidur kau, tidur kau. Makanya orang kalau dengarkan ini ceramah, nah itu bawaannya ngantuk aja. Jadi kayak mana supaya kita nggak ngantuk? Atau saya bilang, supaya nggak ngantuk, ya acungkan 2 jempol, masukkan ke dalam mulut, letakkan ke langit-langit. Baca sholawat 3 kali, usapkan ke pelipis mata. Insya Allah setan yang ada di pelipis mata akan lari terbirit-birit. Kenapa? Karena sholawat dibacakan 3 kali. Yang kedua, bau jigong. Nah, loh, setan tahu juga jigong Pak Ustadz ya. Ya nggak percaya dites. Ya, Pak Ustadz, ya bisa juga tuh diamalkan Pak Ustadz. Bisa. Silakan diamalkan. Ya, tapi Nabi enak hidupnya ya karena nggak pernah nguap. Ya, itu kelebihan Nabi.
Ya, Nabi SAW itu dalam riwayat diceritakan Nabi ya nggak pernah menguap. Sama izin ya Bapak Ibu, ini kita cerita ngaji ya. Sama dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu dalam catatan sejarahnya, dia hidup tidak pernah satu kali pun melihat kemaluannya. Nggak pernah. Ya. Ada kelebihannya, ada. Ya, Nabi Muhammad nggak pernah nguap. Oke. Yang kedua, Nabi Muhammad itu keringatnya wangi. Bahkan Ummu Sulaim itu ketika Nabi sedang beraktivitas, Nabi ini berkeringat, ya, kemudian dilepas pakaian Nabi, begitu dilepas pakaian Nabi, diambil, diperas. Ada keringat Nabi. Keringat Nabi itu dijadikan wangi-wangian oleh Ummu Sulaim. Ya. Wah, hebat nih Nabi Muhammad. Dia memang hebat. Keringat Nabi wangi. Tapi Bapak Ibu nggak bisa disamakan sama kita. Ya. Ibu coba tes nanti suami habis kerja keringetan, habis itu peras ini bajunya, ya, habis itu ibu cium aromanya. Insya Allah oyong 3 minggu. Ya, kenapa Pak Ustadz? Ya memang beda. Ya, kita nggak sama, itulah kelebihan. Nabi Muhammad keringatnya macam wangi-wangian, parfum. Ya, kalau kita enggak. Oh, di situ ada perbedaan. Iyalah, karena Nabi Muhammad secara fisik memang sama dengan kita. Ya, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, dan seterusnya. Tapi Nabi punya kelebihan. Kelebihannya salah satu, keringatnya itu wangi. Kalau keringat kita, enggak. Keringat istri kita, enggak juga. Kalau perempuan sama laki-laki, Pak Ustadz, ada yang nanya. Tapi nanya ini buat gaduh ini. Ya, laki-laki sama perempuan keringatnya bauan mana? Karena aku kalau ditanya kayak gini ada mama-mama bingung aku jawabnya. Ya aku bilang pertanyaan ini nantilah ya aku jawab waktu nggak ada mama-mama. Kenapa? Karena memang kalau secara ilmiah keringat laki-laki dengan keringat perempuan sebagian besar itu memang lebih ya apa bahasanya ya? Bu maaf ya Bu jangan marah ya. Lebih apa namanya Pak? Lebih beraroma. Iya, kok di kampung kami bilang lebih bau katanya. Ya. Lebih beraroma. Itu keringat perempuan. Karena kalau dilihat dari unsur tubuh kita ini beda. Ya, beda. Ibu pernah nggak bertanya-tanya, kenapa kalau perempuan meninggal dunia, itu kain kafannya itu lebih banyak lapisannya daripada laki-laki? Pernah nggak nanya-nanya? Nah, secara ilmiah rupanya laki-laki dengan perempuan itu beda. Kalau laki-laki meninggal, ya itu cukup 3 lapis saja kain kafannya. Tapi kalau perempuan, ya perempuan berapa? 5 lapis, ya. Ya, kok banyak Pak Ustadz? Banyak. Kenapa kok banyak? Maaf ya Bu, karena perempuan jenazahnya, jasad jenazahnya itu, kalau dia sudah meninggal dunia, lebih cepat membusuk daripada laki-laki. Itu harus dipahamin. Bukan sebagai kekurangan, itu fitrah. Nggak boleh kita, berarti kami kok kayak gini ya, kami kok bau ya, ini jasad jenazahnya ya. Ya memang kayak gitu. Ya udah fitrah itu. Sama kayak fitrah yang sering saya bilang, laki-laki cenderung sama wanita, perempuan cenderung sama harta. Udah itu fitrah. Kalau perempuan matre, jangan marah Bu dibilang matre. Itu memang udah bawaan lahir kayak gitu. Ya, nggak usah dibantah. Kalau perempuan matre itu udah biasa aja. Ya, mana ada perempuan yang nggak matre? Ada Pak Ustadz. Siapa? Saya. Kenapa kok Ibu bilang nggak matre? Saya Ustadz, dulu nikah sama suami saya ini bukan karena harta, tapi karena cinta. Nggak punya duit gaduh. Apa pula? Ya nggak punya duit gaduh, Pak. Itu bukan karena harta Pak Ustadz, karena cinta. Alah, udahlah. Samanya kayak kita nih kan, Pak.
Ya, cenderungnya sama apa? Wanita. Maka bapak pun jangan marah kalau dibilang laki-laki itu mata keranjang. Udah slow aja bapak, slow. Ya, nggak usah banyak kali ini. Ya, aku nggak ada yang mata keranjang ya. Kau yang mata keranjang. Udah, nggak usah dibahas. Itu udah fitrah. Kenapa Pak kita di surga diiming-imingi bidadari, cobalah. Karena memang, ya itulah dah. Ya, pikiran kita ke situ, Pak. Ya. Kalau perempuan ada diiming-imingi perjaka surga, nggak ada. Perempuan itu diiming-iming di surga itu enak loh tempatnya. Ya, mau minta apa aja bisa. Pemandangannya indah. Itu sesuai banget dengan perempuan. Ya, mau gelang kau sekilo pun ada di situ. Ya, mau apa lagi buah-buahan ada. Mau apa kau minta ada. Di mana itu? Di surga. Makanya perempuan ini nggak perlu dikasih perjaka. Ya, udah. Bahkan perempuan ini ya Bu, kalau ditanya, Ibu nanti kalau di surga pengennya nemenin Ibu siapa? Ya, dia langsung jawab Pak. Ya suamiku lah Pak Ustadz. Oh gitu. Iya Pak Ustadz. Siapa lagi kalau nggak suamiku? Iya Bu, tapi tolong tanya dulu suami ibu ya. Ya, apakah suami ibu mau sama ibu di surga? Ya, tanya dulu, pastikan dulu biar nanti malaikat ya bisa mendukungnya. Ya, Ustaz kok ngomong kayak gitu? Soalnya aku pernah nanya, memang nggak suami ibu. Ya, tapi aku tanya bapak-bapak, Pak, kira-kira nanti kalau bapak di surga, pengennya bidadari surganya itu siapa? Istri bapak atau yang lain? Bapak-bapak langsung jawab, kalau bisa gantiin apa Pak Ustadz? Ya, bosan kali aku di dunia sama dia, di akhirat sama dia lagi. Iya, kok kayak gitu Bapak ngomongnya? Ya, itu fakta itu Pak. Ya, habis itu ibu-ibu ini apa? Kalau udah meninggal suaminya, jarang itu nikah lagi. Kecuali yang masih betul-betul muda lah ya. Ya, kalau udah ini meninggal suaminya, jarang itu nikah lagi. Ya. Tapi kalau bapak-bapak ninggal istrinya, ya, berapa umur Wak? 70. Ya. Mau nikah Wak? Ya. Mau 70 aja pun mau nikah lagi. Ya, Pak Ustadz jangan main gitulah Pak Ustadz. Usia ya udah, nggak usah dibilangin itu bukan aib. Itu fitrah. Udah santai aja kita. Nggak usah terlalu ini kali. Ya, biasa aja. Ya, makanya kalau ibu-ibu ini Pak meninggal suaminya mau nikah lagi pun nanya dulu loh. Ada pernah datang sama saya janda masih muda kali dia. Nah, kemudian dia jumpain saya, dia nanya, Ustadz, iya Bu, suamiku Pak Ustadz udah meninggal Pak Ustadz. Innalillah. Kapan itu? Setahun yang lalu. Ya Allah sabar ya Bu. Jadi ibu sekarang sendiri. Iya Ustadz. Inilah Pak Ustadz. Aku ada rencana mau nikah lagi nih Pak Ustadz. Oh cocok lah. Udah ada jodoh ibu? Belum ada Ustadz. Inilah aku mau nanya sama Pak Ustadz. Aku ya gampang. Ya, dia janda muda. Nanya sama aku ya kan. Ya tapi udahlah. Nanya berprasangka baik. Apa pertanyaan ibu? Ustadz, aku kan udah pernah nikah. Suamiku meninggal. Kalau seandainya aku nikah lagi Pak Ustadz, nanti aku di surga sama suami yang mana? Tengok Pak. Mau nikah lagi aja pakai nanya. Nanti kalau aku nikah lagi di surga sama suami yang mana? Saya ditanya kayak gini aku bilang, manalah tahu aku Bu. Ya tengok aja lah perkembangan nanti. Awak pula yang ditanya. Nanti di surga sama suami mana? Mana tahu kita. Ya udahlah mainkan aja dulu. Ya kan? Ya habis itu perkara di surga mau sama suami yang mana. Itu urusan belakangan. Yang penting ibu masuk surga kan. Iya Ustadz. Tapi aku pengen sama suamiku juga. Ya terserah ibu mau suami yang mana. Ini belum nikah aja ibu udah nanya kayak gini. Ya, nanti udah nikah baru ibu tahu karena level suami dengan istri itu akan sama kualitas ibadahnya
jika ia nanti akan bersama di surga. Maka ibu kalau suaminya payah kali sholat, diingetin supaya nanti di surga sama suami. Ya, ini suaminya payah sholat, diemin. Terakhir nanti ibu di surga, suami ibu di neraka. Na'udzubillah. Kalau bisa diingetin, Pak Ustadz, aku ngingetin suamiku payah kali loh Pak Ustadz. Tapi aku ngingetin suami orang, denger dia loh kan. Ya berarti nanti ibu di surga sama suami orang. Ya, ya karena apa? Kualitasnya sama. Hati-hati ya. Nah Bapak Ibu, kelebihan ini menjadi salah satu pelajaran sama kita. Kalau Nabi itu misalnya wangi keringatnya, berarti paten. Kemudian selanjutnya, Nabi itu air ludahnya bisa jadi obat. Ya, air ludah Nabi bisa jadi obat. Pak Ustadz, di mana Pak Ustadz tahu itu? Loh, kita kalau ke Madinah, kemudian mau pergi ke Badar, Jabal Malaikat, ya, tempat terjadinya perang Badar, itu kita ngelewati 2 sumur. Dan kami biasanya berhenti di situ. Kalau pergi ke sana, berhenti ke situ. Ada satu namanya Bir Rauha. Ada namanya Bir Syifa. Ini sumur. Ya, sumur. Ini sumur ini, Bapak Ibu. Bir Rauha itu sumur yang pernah diracun oleh orang Quraisy. Waktu mau perang Badar, orang ini udah menduga ini. Ini pasti pasukan Islam ini bakal lewat dari sini. Diracun. Ya. Menurut mereka, kalau nanti mereka mau menuju Badar, mereka lewatin ini, mereka pasti istirahat di sini, ngambil air di sini, minum air ini. Akhirnya diracun. Begitu diracun, ya, maka racunnya hilang, tak berfungsi sama sekali karena sumur itu diludahi oleh Rasulullah. Itu namanya Pak Bir Rauha. Tapi ada satu lagi Bir Syifa. Bir Syifa itu kayak mana Pak Ustadz? Dulu dipahami oleh masyarakat bahwa siapa yang minum air dari sumur itu, maka dia akan sakit. Ya, sakit perutnya. Ya, kemudian diludahi oleh Nabi. Alhamdulillah jadi sumur yang airnya bisa jadi obat. Itu namanya bersifat. Kami ke sana tinggal apa aja Pak? Ngambil dregen. Beli dregen, ya habis itu diambil. Itulah, cuman masalahnya kita kalau umroh ini, ya kalau haji ini bagasi kan terbatas. Ya nggak bisa bawa air banyak-banyak. Akhirnya ya udahlah, sementara kita minum aja lah, saya bilang gitu. Nah ada sikit-sikit lah dibawa. Saya ada bawa 2 botol kecil, itu Bir Syifa namanya. Ya, air dari sumur obat. Yang kalau diminum insya Allah jadi obat. Itu siapa? Ludah Nabi. Jangan nanti habis ini Bapak cari sumur, ya Bapak ludahin. Ya, mudah-mudahan. Ya, bukan jadi obat. Bisa maknitnat orang dibuatnya. Ya, kenapa? Karena beda. Beda Pak Ustadz sama Nabi. Iya beda. Ya makanya kita ini sama fisiknya. Tapi secara ini kelebihannya berbeda dengan Nabi. Masih banyak lagi Pak Ustadz. Banyak. Nabi yang airnya, tangannya itu, jarinya itu bisa mengeluarkan air. Bisa untuk minum sahabat. Bisa untuk berwudu dan seterusnya. Nah itu kelebihan siapa? Kelebihan Nabi. Kalau kita mana ada tangannya bisa keluar air? Ya nggak ada. Ya tapi kita memahamkan, oh iyalah Pak Ustadz, itu kan Nabi Muhammad Pak Ustadz. Ada kelebihannya. Iya, tapi catat. Qul innama ana basyarum mislukum. Ya, kata Nabi, kata Allah, katakanlah sesungguhnya tidaklah aku melainkan manusia ya biasa seperti kalian. Berarti Nabi sama dengan kita, sama secara fisik, tapi Nabi punya kelebihan. Ya, jadi itu dalam kaitannya dengan Nabi secara fisik atau jasmani. Tapi Bapak Ibu, yang terpenting bagi kita tidak hanya sebatas ya
membahas terkait dengan fisik atau jasadnya Nabi, tapi kita juga perlu mendoktrin diri kita dalam setiap pergeseran waktu, khususnya di bulan Rabiul Awal ini, kita terus menumbuhkan semangat untuk mengikuti Nabi. Karena mengikuti Nabi juga sebagai salah satu bukti kita cinta dengan Allah. Itulah yang saya sebutkan di awal tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dalam tafsir, ikutilah aku itu, aku dalam tafsir itu artinya adalah Rasulullah. Berarti siapa yang mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Mengikuti Rasulullah itu kayak mana Pak Ustaz? Baca riwayat-riwayat kehidupan Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kita ikutin. Kalau nggak sanggup, nggak apa-apa. Ya. Banyak yang bisa diikuti dari Rasulullah. Banyak. Kalau diikutin semuanya, nggak bisa kita Pak Ustaz. Iya, nggak bisa. Maka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, disebutkan apa? Ya. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang dilarang, tinggalkan. Wa ma amartukum, dan apa-apa yang diperintahkan, bihi fa'tu minhu. Maka ambil, mastata'tum, semampu kamu. Maka Bapak Ibu, izin saya ya, ini sekedar sedikit mendoktrin pikiran kita bahwa ada bapak yang mengikuti Nabi dari sisi sunnah yang ini. Ada bapak yang lain, sunnahnya lain. Banyak ini sunnah yang bisa kita ikuti dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak bisa semuanya Pak Ustaz. Iya. Apalagi kalau sunnah dalam kajian fikih. Sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya silakan. Ambil mana yang menurut kita mampu kita mengamalkannya. Sama kayak gini, mungkin pernah saya ceritain sama Bapak di sini. Saya waktu khutbah Jumat, Ustaz, saya pakai baju seperti inilah, biru, kemudian sarung biru. Begitu saya turun, ada anak muda pakai jubah putih, salnya putih, dan sorbannya putih. Kemudian dia jumpain saya. Begitu jumpain saya, dia bilang, Ustadz, izin Ustadz, ada waktu sebentar. Saya mau cerita. Kata. Oh, silahkan. Ustadz, maaf ya Ustadz. Ini kita kalau sholat Jumat, katanya. Itu disunahkan ya pakai baju apa Ustadz? Kata si anak muda ini. Ya, saya mendengar pertanyaan itu langsung jawab. Secara umum saya jawab. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu yang bagus-bagus ketika kamu mau ke masjid. Ini Pak, didoktrin anak-anak kita dari sekarang. Karena saya tengok sekarang anak-anak ini, Bapak Ibu, ketika pergi ke masjid, macam nggak mau ke masjid. Macam mau ini, main-main. Kok gitu Ustaz? Ya tengok anak-anak kita kalau ke masjid itu. Kadang-kadang nggak disesuaikan. Bapak boleh perhatikan masjid-masjid, jangan di sini ya. Kalau di sini kayaknya nggak ada, ya kan Pak? Nah, kalau di luar-luar sana, itu anak-anak pakai kaos oblong. Ya kan? Mau ke masjid. Kalau dulu zamannya kita kecil-kecil, kau mau ke masjid, mau main-main kau? Ya, pakai sarung. Pakai sarung. Pakai baju ini, ke masjid. Pakai jubah, ya minimal ya Bapak Ibu, pakaiannya itu tidak pakaian yang digunakan untuk jalan-jalan. Oh rupanya orang tua kita dulu ngomong kayak gitu, mengamalkan ayat Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaiannya bagus-bagus kalau mau ke masjid. Dah. Tapi Pak Ustaz kalau khusus hari Jumat, warna apa pakaian yang disunnahkan? Wah, udah mulai ini agak tajam pertanyaan. Ya, saya pada waktu itu kan pakai baju biru, sarung biru. Saya tetap objektif, saya jawab bahwa di hari Jumat disunahkan untuk memakai pakaian berwarna putih.
Kalau Bapak pergi ke masjid hari Jumat, maka disunnahkan untuk ya pakai baju warna putih. Dah, pakai baju warna putih. Oh gitu Ustaz? Iya. Izinnya Ustaz, maunya disampaikan sama jamaah saat khutbah kayak gitu. Biar jamaah paham. Makin tajam ini. Ya kan? Karena kan kita posisinya sedang pakai baju warna biru. Udah. Ya, saya bilang, ya bisa aja disampaikan. Cuman kalau adik belajar, khutbah Jumat ini, spirit besarnya adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan motivasi dalam beragama. Ya kan Ustadz, bisa juga. Bisa. Tapi yang lebih tepat, kalau itu disampaikan ketika taklim, saya bilang gitu. Ya kajian-kajian ahad subuh, kemudian kajian ba'da maghrib, atau ba'da isya. Iya Ustadz, tapi kan jamaah kan perlu tahu. Ini kadang-kadang Ustadz, bukan jamaahnya, ustadznya pun katanya. Ya, udah mulai tajam, udah makin nusuk ini dah. Ustadznya pun, ya kalau udah Jumat, banyak ustadz yang nggak pakai baju putih katanya. Dalam hatiku mak nembak aku nih kawan ini. Ya, jadi pertanyaan saya cuma satu Pak. Emang ada masalah, saya bilang. Ya, dia jawabnya agak tegas, berapi-api dia. Ya masalah lah Ustadz, katanya. Ya, ini kan sunnah Nabi. Masa nggak ada sunnah Nabi nggak kita amalkan? Ya, ya itu kan pilihan, Dik, saya bilang. Ya, ini udah mulai apa nih? Ya, perdebatan kayaknya antara aku sama dia udah menjurus ke pribadi nih kayaknya nih. Ya, itu kan pilihan, saya bilang. Ya, orang mau pakai baju apa mau ini kan pilihan. Toh kalau dia nggak pakai baju putih, emangnya berdosa? Ya, dia jawab, ya memang nggak berdosa Ustaz. Tapi masa kita nggak suka sama sunnah Nabi? Terus lebih ekstrim lagi apa bahasanya? Berarti kalau Nabi bilang pakai baju putih, kita nggak pakai baju putih, kita kan nggak suka sama sunnah Nabi. Berarti seolah-olah kita benci sama sunnah Nabi. Ku tengokin aja mukanya. Ya, habis itu bilang lah Pak, adik belajar di mana? Saya bilang. Kok kayak gitu cara berpikirnya? Sekarang oke, kalau udah masalah pribadi saya tanya sama adik. Adik berjenggot? Enggak. Itu jenggot sunnah enggak? Diem dia. Ya, saya bilang itu sunnah. Adik enggak berjenggot? Enggak. Padahal itu sunnah. Iya. Apa enggak marah kalau adik dibilang adik membenci sunnah? Ya. Ya ini kan memang nggak tumbuh, kata banyak kali cakap kau. Ya, giliran kau katanya nggak tumbuh. Alah nggak ada cerita. Kalau kau mau numbuhkannya tumbuh. Ya, tes lah nggak percaya. Ya ini. Nah, aku kan menang. Aku berjenggot. Nah, udah satu sama. Jadi Bapak Ibu, yang saya mau katakan sama beliau satu. Jangan kita menyalahkan orang ketika tidak mengamalkan sunnah yang kita amalkan. Ya, kenapa? Karena itu pilihan. Ya pilihan. Bapak nggak berjenggot, saya nggak boleh nyalain bapak. Ya, jenggot itu sunnah. Siapa yang nggak mau berjenggot, ya nggak ada masalah. Kumis itu hukumnya makruh. Siapa yang berkumis, kalau bisa dicukurlah kumisnya. Karena itu hukumnya makruh. Ini maaf ini Pak, bukan saya ini. Ini kadang udah nggak berjenggot, berkumis pula. Ya, sunnahnya enggak, makruhnya iya. Ya, tapi ini kan kalau dalam mazhab yang lainnya Pak ada yang tegas Pak. Ya, bahwasanya kumis itu dilarang katanya. Ada. Ya, ini mohon maaf, saya nggak ada sentimen sama yang berkumis. Ya, karena saya pun kadang-kadang berkumis. Cuman maksud saya gini loh. Maksud saya gini, kita yang mengikuti sunnah A, kawan nggak ngikuti sunnah yang kita lakukan, jangan salahkan kawan. Ya, jadi Pak Ustadz kayak mana? Ya udah pilihan. Dia memang nggak berjenggot, dia memang nggak pakai baju putih, tapi zikirnya banyak. Oh itu sunnah. Ya, dia memang nggak kelihatan ini apa namanya menampilkan atribut-atribut keislaman, tapi Pak kebaikannya
banyak, sunnahnya banyak. Itu bagian dari pilihan dia. Ya kan banyak pilihan sunnah kan. Ya, Bapak memang nggak sholat duha tiap hari. Tapi Bapak milih aku puasa Senin, Kamis. Silakan. Ya, Bapak memang nggak sholat witir tiap malam. Tapi Bapak ya selalu merutinkan sholat sunat taubat setiap ba'da maghrib. Ada ya jamaah habis maghrib dia sholat sunat taubat aja dia. Karena dia merasa banyak dosa. Banyak dosa dia bertaubat sholat sunat taubat. Jadi pilihan-pilihan ini Bapak Ibu jangan membuat kita saling menyalahkan. Karena Nabi mengatakan wa ma amartukum bihi minhu ya mastata'tum. Kalau kau mampu lakukan, kalau nggak mampu nggak ada masalah. Makanya kita nggak boleh saling menyalahkan. Sama kayak gini nih maulid Nabi, ada yang melaksanakan silahkan, nggak melaksanakan juga nggak apa-apa. Yang melaksanakan jangan menyalahkan yang tidak melaksanakan, yang tidak melaksanakan jangan menyalahkan yang melaksanakan, gitu ya. Jadi aman dunia ini. Ya, kan enak. Kalau seandainya panitia maulid, ya ngundang, maaf ya aku nggak bisa datang. Ya, karena aku tidak setuju dengan maulid ini. Tapi kalian lanjut aja, nggak apa-apa. Maulid aja. Itu ini keyakinan kalian. Ya nggak apa-apa, lanjut dia. Begitu dia lanjut Bapak Ibu, ya maaf begitu yang maulid itu lanjut, yang tidak maulid tenang. Tidak heboh. Ini Bapak kalau lihat medsos, ya medsos, ini ceritanya itu aja nih. Ustadz Sunnah ya membid'ahkan maulid. Ini pertarungan ininya pendapat ini di medsos ini jalan ini. Tapi yang kita sekarang udah mulai agak ngelawan. Ya, ngelawan itu apa? Maksudnya diklarifikasi lah. Ya, ini bahwasanya maulid ini bukan bid'ah. Ya, maulid ini adalah bagian dari cara kita untuk menunjukkan kebahagiaan di bulan kelahiran Nabi. Orang Abu Lahab aja, orang kafir penentang Islam yang mau membunuh Nabi, ya bisa ringan siksa kuburnya kok. Gara-gara apa? Bahagia dengan kelahiran Nabi dan dia memerdekakan budak. Budaknya pun udah tahu kita. Nama budaknya Suwaibah. Itulah yang dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika dia bahagia ya dengan kelahiran Nabi. Akhirnya apa? Nabi dilepas, Abu Lahab diringankan siksa kuburnya. Hanya menunjukkan rasa bahagia. Jadi kalau kita bahagia di bulan kelahiran Nabi, insya Allah bukan hanya ringan siksa kubur. Insya Allah kita semuanya lepas siksa kubur. Cuman harus ada aksi nyata. Aksi nyatanya itu apa? Aksi nyatanya itu kalau Abu Lahab dia merdekakan budak. Tapi kalau kita, misalnya aksi nyatanya apa? Lakukan sesuatu yang menunjukkan rasa bahagia dengan bulan kelahiran Nabi. Makanya ulama memberikan pilihan. Salah satu caranya adalah peringati maulid Nabi. Bukan itu satu-satunya cara, enggak. Tapi itu salah satu cara. Ya udah kalau orang mau lakukan silakan. Apalagi kan kalau di maulidnya kan bagus-bagusnya. Ya silaturahmi orang itu sunnah Nabi. Apalagi majelis taklim ada ustadz datang, itu jelas ada hadisnya. Apalagi Pak Ustadz? Ya solawatan, ada marhaban situ, itu sunnah Nabi, sunnah bersolawat. Apalagi ya ada sedekah-sedekah di situ. Tengok saya kemarin ngisi di Johor, begitu acara, wow, fakir miskin dikasih santunan, ya anak yatim dikasih santunan. Ya alhamdulillah Pak, itu kan bagus tuh kan. Berarti dengan event itu ada orang berbuat baik. Apalagi apa? Yo, ada sumbangan-sumbangan, acara maulid Nabi, kan kesempatan bersedekah ngajak orang. Udah alhamdulillah, habis itu ada doa. Doa bersama untuk kebaikan bersama. Itu juga ada hadisnya. Nabi SAW bersabda, doa berjamaah lebih dikabulkan oleh Allah daripada doa sendiri-sendiri. Nah, maka kita mengamalkan sunnah juga. Udah, nggak usah diperdebatkan. Ada kuenya Pak Ustadz? Ada. Kalau kita setuju datang.
Alhamdulillah silaturahmi dapat, majelis salam dapat, kue pun dapat. Cuman kadang-kadang yang agak geli kita nengoknya, dia nggak setuju maulid, tapi dikasih kue maulid mau. Ya, ini Pak kue pas lewat dengan kue, ini kue apa? Kue maulid. Ya, alhamdulillah rezeki. Ya, tapi dia bilang maulid, ini nggak ada dalil, nggak ada ini. Ya sama kayak tahlilan. Tahlilan malam ke-7, malam ke-40 misalnya. Ya, ini kenduri lah kita bilang. Kenduri. Ya kalau setuju datang. Nggak setuju nggak usah. Ini dia nggak setuju. Tapi diantarin nasi berkat. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu. Ini bahagian-bahagian yang sederhana menurut saya. Tapi ini jadi catatan, Pak. Kalau ada orang mengamalkan sunnah A, kita tidak mengamalkan, ya sudah. Nggak apa-apa. Kita cari aja. Kita ini prinsipnya fastabiqul khairat. Ada 1000 sunnah Nabi. Ini misal. Ada 1000 sunnah Nabi. Kalau bisa ada minimal 500 sunnah Nabi yang bisa kita amalkan. Kan banyak. Minum, baca doa. Ya kan? Masuk masjid, baca doa. Keluar masjid, baca doa. Masuk kamar mandi, baca doa. Pergi mau kerja, baca doa. Naik kendaraan, baca doa. Itu sunnah Nabi itu semua itu. Nah kalau begitu, banyak yang bisa kita amalkan. Baik Bapak Ibu, ini hanya sekedar mengingatkan kita, mudah-mudahan menambah wawasan untuk kita semuanya, bagaimana sikap kita terhadap apa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ceramah pagi ini. Ya, saya menjalankan. Mungkin saya mau menanggapi sedikit terkait dengan penegasan. Tadi yang kita sampaikan tadi itu cenderung apa yang dilarang saja ya kita wajib melaksanakannya, meninggalkan. Meninggalkannya. Jadi kalau dilarang, ya harus diikuti. Sementara kalau sunnahnya itu tergantung kita yang punya kemampuan. Jangan saling menyalahkan. Orang buat ini, kita memandangnya sinis. Apa yang bisa kita lakukan, mampu kita sesuai dengan mungkin apa kita yang sudah kita pelajari dari kecil mungkin, atau nasihat-nasihat orang tua kita dulu, itulah yang kita lakukan. Saya kira itu saja yang mau saya sampaikan. Ya, baik. Sekedar menegaskan ini, ya. Memang kalau apa yang dilarang Nabi, nggak ada cerita semampunya lah kau tinggalkan, nggak ada. Apa yang dilarang oleh Nabi, fajtanibuh. Fajtanibuh itu ya tinggalkan, jauhkan. Kalau larangan Nabi, nggak ada cerita semampu kau meninggalkannya, nggak ada. Tapi kalau perintah Nabi, kau ambil, kau lakukan semampumu. Mastata'tum. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kata mastata'tum itu apa yang kau mampu. Ya, karena banyak nih sunnah Nabi ini. Ya, jadi pilihan itu ya tergantung pada kemampuan kita. Ya, bisa jadi kita mampu di sunnah A, tapi tidak mampu di sunnah B. Bisa jadi mampu di sunnah C, tapi tidak mampu di sunnah D misalnya. Yaitu pilihan. Ya, sekedar penegasan. Kalau larangan tidak ada cerita mampu atau tidak mampu, tapi wajib ditinggalkan. Tapi kalau cerita perintah, apalagi perintahnya itu yang isinya anjuran dari Nabi, maka itu namanya sunnah mastata'tum. Sesuaikan dengan kemampuan. Pak Ustaz, apa ini tidak melemahkan? Enggak. Malah ini kerangka berpikir yang harus kita sama-sama tanamkan. Bahwa kita nggak bisa sempurna 100%.
Nabi ini sunahnya ketika begini tidur kayak gini, nanti Nabi apa begini, semuanya kita pelajarin. Nggak bisa semuanya kita amalkan. Maka yang mampu kita mengamalkan, amalkan. Yang tidak mampu, maka ikhtiarkan untuk diamalkan di masa yang akan datang. Begitu dia. Saya rasa cukup. Ada lagi Pak? Ibu? Iya, Ibu bawaannya udah pasrah aja di luar itu. Ya, ya baik Bapak Ibu ya, kita doa ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wa mubarakan jamila. Allahumma ja'alna minal mu'minin wa ja'alna minal muttaqin wa ja'alna min ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.